Aku disuruh diam oleh mertua saat tahu suamiku berselingkuh. Tapi aku balas dengan cara yang tak akan pernah mereka lupa. Aku masih ingat betul bagaimana dulu aku dan Rizky saling berpandangan untuk pertama kali, di sebuah acara sederhana yang bahkan kini terasa seperti kenangan milik orang lain. Tatapannya hangat, senyumnya tulus. Saat itu aku percaya, dia adalah rumah yang kucari selama ini. Tapi entah sejak kapan rumah itu mulai terasa dingin, dindingnya bergetar oleh kata-kata yang tak lagi lembut, dan kehangatan yang dulu memelukku berubah menjadi tatapan kosong tanpa arti. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, sambal terasi, dan kopi hitam kesukaannya. Tapi sudah berminggu-minggu Rizky tak lagi menyentuh sarapanku. Ia lebih sering tergesa-gesa, menatap jam tangan seolah waktu selalu melawannya. Tak ada lagi, terima kasih, sayang, yang dulu selalu membuatku merasa dibutuhkan. Sekarang hanya sunyi, dan aroma parfum asing yang kadang menempel di bajunya. Aku mencoba menepis prasangka buruk. Dalam hati, aku berusaha percaya bahwa mungkin dia hanya sedang lelah, atau tekanan pekerjaannya sedang berat. Tapi batinku tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada caranya memandangku, tapi pada caranya tidak memandangku sama sekali. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Suara langkah Rizky terdengar dari pintu. Aku menoleh, berharap dia akan tersenyum. Tapi yang kulihat hanyalah punggungnya yang segera berlalu. Sudah pulang? Tanyaku pelan. Jawabnya singkat tanpa menoleh. Jawaban itu seperti angin dingin yang menampar wajahku. Aku menghela napas panjang. Kadang aku ingin marah, tapi entah kenapa aku hanya bisa diam. Diam karena takut kehilangan. Diam karena aku masih mencintainya. Meski cinta itu terasa seperti memeluk bayangan. Di malam hari, aku mendengar tawa kecilnya di telepon. Suara itu lembut, tapi bukan untukku. Aku berbaring memunggungi dinding, menggigit bibir agar tak menangis. Dari pantulan cermin di seberang tempat tidur, aku melihat wajahku sendiri. Mata sayu, rambut berantakan, senyum yang dipaksakan. Kapan terakhir kali aku bahagia? Bisikku pada bayangan itu. Bu Yati, ibu mertuaku, semakin sering datang. Ia selalu memandangku dengan tatapan sinis, seolah aku hanya beban bagi anaknya. Wenda, kamu ini istri kok gak bisa bikin Rizky betah di rumah? Katanya suatu kali dengan nada menyindir. Aku hanya tersenyum kecut. Saya sudah berusaha, Bu. Berusaha. Ia tertawa kecil, getir. Kalau hasilnya begini, mungkin kamu perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana menyenangkan suami. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata itu seperti tercekik di tenggorokanku. Aku hanya menunduk, menggenggam rokok erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Rizky hanya diam, tidak membelaku, tidak juga memihak ibunya. Ia duduk di samping, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Malam itu, aku menangis tanpa suara di dapur. Aku ingat betapa kerasnya aku berjuang dulu, meninggalkan pekerjaan agar bisa menemaninya, menahan rindu saat dia pulang larut malam, berhemat agar bisa menabung untuk masa depan bersama. Tapi kini, semua itu seperti tak berarti. Rizky bukan lagi suami yang dulu aku kenal. Ia menjadi asing, bahkan lebih asing dari orang yang baru kutemui di jalan. Kadang aku merasa rumah ini bukan milikku lagi. Seolah aku hanya tamu yang datang di waktu yang salah. Namun di balik semua itu, aku masih percaya sesuatu. Cinta yang tulus tak akan mati begitu saja. Aku masih meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya ujian, bahwa Rizky akan sadar, bahwa Bu Yati akan berubah. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik pelan. Wenda, mereka sudah tidak di pihakmu lagi. Aku tidak ingin mempercayainya. Aku masih mencoba menolak kenyataan itu.
Tapi setiap kali aku melihat punggung Rizky yang menjauh, atau tatapan dingin Bu Yati yang menelanjangiku tanpa kata, aku tahu, aku sedang kehilangan sedikit demi sedikit, tanpa sadar, tanpa perlawanan. Dan di titik itulah, sebuah tekad mulai tumbuh dalam diam. Tekad untuk bertahan. Atau, jika semuanya benar-benar hancur, aku akan memastikan bahwa aku tidak akan hancur sendirian. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin tak kupedulikan. Cara Rizky tersenyum sambil mengetik di ponselnya. Cara ia menyembunyikan layar setiap kali aku lewat. Bahkan ada suaranya yang lembut ketika berbicara dengan seseorang di telepon. Nada yang sudah lama tak pernah lagi kuterima. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma nasi goreng menyebar ke seluruh rumah. Tapi Rizky tampak terburu-buru. Ia mengenakan kemeja biru muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tersenyum kecil. Kamu kelihatan rapi sekali hari ini, kataku mencoba membuka percakapan. Ia hanya melirik sebentar, lalu merapikan rambut di depan cermin. Ada meeting penting, jawabnya pendek. Tapi aku tahu, nada suaranya berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika aku sadar, ia tidak lagi menatapku seperti dulu. Tatapannya kini hambar, seolah aku hanyalah bayangan yang lewat tanpa arti. Ketika ia melangkah keluar, aku sempat melihat secari kertas kecil jatuh dari sakunya. Aku memungutnya pelan. Sebuah catatan dengan tulisan tangan yang bukan milikku. Jangan lupa nanti jam 7. Aku tunggu di tempat biasa Hati Merah 2. Hatiku bergetar. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Aku membaca ulang catatan itu, berulang kali, berharap aku salah paham. Tapi tinta merah muda itu terlalu jelas. Hatiku seperti diremas. Aku duduk di kursi ruang makan, memegang catatan itu seperti memegang bara api. Mataku panas. Tapi air mata enggan jatuh. Aku tidak ingin menangis lagi. Sudah terlalu sering aku melakukannya. Yang lebih menyakitkan, dalam diam aku sadar, bukan hanya Rizky yang berubah, tapi aku juga. Aku berubah menjadi seseorang yang penuh curiga, takut, dan rapuh. Sore harinya, aku menunggu Rizky pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Tapi belum ada tanda-tanda kedatangannya. Ketika akhirnya ia masuk, aroma parfum wanita samar tercium dari bajunya. Dari mana? Tanyaku lembut, menahan gemuruh di dada. Dari kantor. Jawabnya cepat. Jam segini. Ia menatapku tajam. Kamu mulai menginterogasi sekarang? Nada suaranya membuatku terdiam. Aku tidak ingin bertengkar. Tapi luka yang sudah menumpuk di dalam dada ini terasa seperti bom waktu. Aku hanya menunduk, mencoba menelan air mata yang nyaris tumpah. Rizky, kataku pelan. Aku cuma khawatir. Kamu sering pulang malam. Aku takut kamu kelelahan. Ia menghela napas kasar, lalu berjalan menuju kamar tanpa menjawab. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya lagi. Punggung yang semakin menjauh dari hidupku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berdoa bukan untuk kebahagiaan kami, tapi untuk kekuatan agar aku bisa bertahan menghadapi kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mendatangi Bu Yati. Aku pikir, mungkin aku bisa menceritakan semuanya, berharap ada sedikit kehangatan dari seorang ibu. Tapi aku salah besar. Begitu aku mengutarakan kegelisahanku, wajah Bu Yati langsung berubah sinis. Jadi kamu menuduh anak saya selingkuh? Tidak, Bu. Saya cuma merasa ada yang aneh akhir-akhir ini. Ia tertawa kecil, getir. Mungkin kamu saja yang terlalu sensitif. Suami bosan itu wajar kalau istri tidak bisa menjaga diri. Aku terdiam. Coba kamu lihat dirimu, Wenda, lanjutnya tajam. Kamu kelihatan kusut, tidak terurus.
Mana ada laki-laki yang betah melihat istrinya seperti itu setiap hari? Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin darah. Aku ingin menjawab, tapi Bu Yati sudah berdiri, meninggalkanku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Rasanya seperti ditampar kenyataan berkali-kali. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, tapi juga dihina oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Malam itu aku kembali duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Ada suara langkah kaki Rizky di belakangku. "Kamu masih bangun?" tanyanya datar. Aku mengangguk tanpa menoleh. Aku cuma mikir. "Jangan kebanyakan mikir. Nanti malah stres sendiri," katanya, lalu berlalu begitu saja. Aku menatap kepergiannya, lalu memejamkan mata. Dalam diam, aku tahu, tatapan yang berbeda itu bukan sekadar tanda kelelahan, tapi awal dari pengkhianatan yang sesungguhnya. Dan aku, Wenda yang dulu sabar dan lemah lembut, mulai merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dadaku. Amarah yang tenang tapi membara. Aku tidak tahu kemana perasaan ini akan membawaku, tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku menjadi korban dari cinta yang busuk. Mungkin cinta bisa membuat orang bertahan, tapi pengkhianatan bisa membuat seseorang berubah selamanya. Dan aku tahu, perubahan itu sedang terjadi padaku. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan baju kerja Rizky, tapi semuanya kulakukan dengan hati yang kosong. Setiap kali aku memandang wajahnya, aku tak lagi melihat suami yang dulu aku cintai. Yang kulihat hanyalah orang asing yang tinggal di rumahku, tidur di ranjangku, tapi hatinya entah di mana. Rizky kini semakin jarang berbicara denganku. Bahkan ketika aku mencoba membuka percakapan, ia hanya menjawab sekenanya. "Capek," katanya setiap kali aku bertanya kenapa ia terlihat murung. Tapi aku tahu, lelahnya bukan karena pekerjaan. Ia sering keluar malam dengan alasan lembur. Tapi lembur macam apa yang membuat seseorang pulang dengan wangi parfum wanita dan bekas lipstik samar di kerah kemeja? Aku mulai mencatat hal-hal kecil. Jam berapa ia pergi, kapan ia pulang, bahkan ekspresi wajahnya setiap kali menerima telepon. Setiap detailnya ku perhatikan, seperti detektif yang sedang memburu kebenaran yang sebenarnya tak ingin ia temukan. Tapi di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang menuntunku terus maju. Aku tidak bisa lagi hidup dengan prasangka. Aku butuh bukti, seberapapun menyakitkannya. Suatu malam, ketika Rizky mandi, aku nekat membuka ponselnya. Tanganku bergetar saat menekan pola kunci layar. Aku pernah melihatnya sekali. Waktu dulu ia tak sengaja membuka ponsel di depanku. Benar saja, ponsel terbuka. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Ada pesan dari seorang wanita bernama Nadia Hati Merah II. Aku menatap nama itu lama, mencoba mengingat apakah aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi tidak. Pesan terakhirnya membuat tubuhku seketika lemas. "Sayang, aku sudah nggak sabar nunggu kamu malam ini. Jangan lupa cincin yang kamu janjin. Ya, aku pengen semua orang tahu kalau kamu sekarang milikku." Tanganku gemetar. Nafasku terasa sesak. Aku membaca ulang pesan itu, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Huruf demi huruf itu nyata. Cincin. Janji. Sekarang milikku. Aku menatap layar ponsel lama sekali, hingga akhirnya suara air berhenti dari kamar mandi. Panik. Aku buru-buru meletakkan ponsel di meja dan pura-pura sibuk melipat selimut. Ketika Rizky keluar, aku menatapnya sekilas. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil ponselnya tanpa kecurigaan sedikit pun. Aku membalas senyumnya, senyum yang penuh pura-pura dan dendam yang mulai tumbuh dalam diam. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Kata-kata dalam pesan itu terus berputar di kepalaku. Cincin milikku. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar sudah menikah lagi? Atau hanya hubungan tanpa ikatan? Pikiranku berlari ke segala arah, dan setiap kemungkinan terasa seperti pisau yang menancap di dada. Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke tempat kerja Rizky. Aku ingin tahu apakah Nadia itu memang ada di sana. Aku datang tanpa memberitahunya, berpura-pura membawa makan siang untuk suamiku. Saat tiba di depan gedung, aku melihat Rizky sedang berbicara dengan seorang wanita muda. Parasnya cantik, dandanan rapi, dan senyum yang menggoda. Rizky tertawa bersamanya, tawa yang dulu hanya untukku. Aku berdiri cukup jauh, tapi cukup dekat untuk melihat tatapan mereka. Tatapan yang tak salah lagi, tatapan dua orang yang saling mencintai. Dadaku sesak. Dunia seolah berhenti berputar. Aku ingin berlari menghampiri mereka, ingin menampar wajah wanita itu, ingin berteriak di hadapan semua orang. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku hanya berdiri di sana, membeku, menatap kehancuran rumah tanggaku sendiri di siang bolong. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke dalam mobil Rizky bersama. Aku menunduk, menatap tanah. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku berjalan pelan ke arah halte, menahan langkah agar tak roboh. Setiap detik perjalanan pulang terasa seperti berjalan di atas bara. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. Aku memandangi foto pernikahan kami di dinding. Foto yang dulu penuh senyum, kini hanya menjadi sisa kebohongan. Aku meraih bingkai itu dan meletakkannya di laci. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Malamnya, ketika Rizky pulang, aku bersikap biasa saja. Aku menyapanya dengan lembut, menyiapkan makan malam, bahkan menyiapkan teh hangat. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Aku tidak lagi sekadar terluka. Aku marah. Aku tahu aku tidak bisa langsung menghadapi mereka. Belum saatnya. Tapi aku juga tahu satu hal. Mulai hari itu, aku tidak akan lagi menjadi Wenda yang hanya diam dan menangis. Aku akan menemukan seluruh kebenarannya. Dan ketika semua sudah terungkap, mereka akan tahu seperti apa rasanya dikhianati. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Mata yang dulu lembut kini tampak tajam, seolah ada api kecil di dalamnya. Baik, bisikku pada diri sendiri. Kalau mereka ingin bermain rahasia, aku juga bisa bermain lebih baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak berdoa untuk mempertahankan cinta. Aku berdoa agar aku cukup kuat untuk menghancurkannya. Beberapa hari setelah aku melihat Rizky bersama wanita itu, aku menjadi lebih berhati-hati. Aku tidak lagi menegurnya tentang jam pulang yang terlambat, tidak lagi bertanya siapa yang menelepon, dan tidak lagi memaksa senyum ketika hatiku sudah tidak mampu. Aku mulai mendengarkan, bukan berbicara. Karena dalam diam, banyak hal yang bisa terungkap. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Rizky pulang lebih cepat dari biasanya. Anehnya, Bu Yati datang bersamaan. Aku tidak tahu apa yang membuat mereka tampak terburu-buru, tapi dari raut wajah mereka, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku pura-pura sibuk di dapur, tapi telingaku menajam. Mereka duduk di ruang tengah. Suara mereka samar, tapi cukup jelas untuk kudengar dari balik dinding tipis rumah kami. "Ma, semuanya sudah beres. Tinggal tunggu surat nikahnya keluar," kata Rizky dengan nada rendah. Aku tertegun. "Surat nikah? Siapa yang akan dinikahi?" "Bagus," jawab Bu Yati. "Kamu memang harus segera sahkan hubunganmu sama Nadia. Ibu udah nggak tega lihat kamu terus hidup sama Wenda itu. Dia nggak pantas buat kamu." Aku mematung. Darahku serasa berhenti mengalir. Jantungku berdetak keras, sampai aku takut mereka bisa mendengarnya dari ruang sebelah. "Ma," suara Rizky terdengar ragu.
Tapi Wenda, dia kan istri aku. Gimana nanti kalau dia tahu? Dia nggak perlu tahu, jawab Bu Yati cepat. Bilang aja kamu kerja di luar kota beberapa bulan. Setelah semuanya resmi, biar ibu yang urus urusan rumah. Perempuan itu cukup disingkirkan perlahan. Dia terlalu lemah buat melawan. Lemah. Kata itu seperti cambuk di telingaku. Aku menggenggam ujung meja dengan tangan gemetar. Ingin rasanya aku keluar dan berteriak, menghancurkan semua kebohongan yang mereka katakan. Tapi aku tahan. Karena sekarang bukan waktunya. Aku menahan napas, mendengarkan lebih jauh. Lagi pula, lanjut Bu Yati dengan nada sinis, kamu butuh perempuan yang bisa bantu kamu naik, bukan yang malah nempel kayak beban hidup. Nadia itu pintar, dari keluarga baik-baik, dan dia bisa bantu karir kamu. Sementara Wenda, dia cuma perempuan kampung yang gak tahu diri. Kata-katanya menamparku berkali-kali. Aku menutup mulutku agar isakku tidak terdengar. Air mata mengalir tanpa izin. Aku menggigit lidahku sendiri agar tetap tenang. Jadi, MA setuju kalau aku nikah sama Nadia minggu depan? Tanya Rizky akhirnya. Tentu saja setuju. Ibu yang urus semuanya. Wenda nggak akan tahu apa-apa. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Minggu depan. Mereka akan menikah minggu depan. Dan semua itu direncanakan oleh suamiku. Orang yang pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup. Aku berjalan perlahan ke kamar. Lututku hampir tidak kuat menahan tubuh. Begitu pintu tertutup, aku akhirnya membiarkan diriku menangis sejadi-jadinya. Tangis yang bukan lagi karena cinta, tapi karena pengkhianatan yang terlampau kejam untuk diterima. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara Bu Yati yang menertawakan kelemahanku. Dia terlalu lemah buat melawan. Kalimat itu terus menggema di kepalaku, menusuk seperti jarum. Pagi harinya, aku memandangi wajahku di cermin. Mata sembab, bibir pucat, rambut acak-acakan. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang baru, amarah yang perlahan berubah menjadi keberanian. Mungkin selama ini mereka benar. Aku terlalu lembut, terlalu sabar, terlalu takut kehilangan. Tapi kini, rasa takut itu sudah mati, tergantikan oleh tekad yang dingin dan tajam. Hari itu aku mulai menyusun rencana. Aku tidak tahu pasti apa yang akan kulakukan, tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka merasakan setiap luka yang mereka torehkan padaku. Sore harinya, aku mendengar Rizky berbicara di teras lewat telepon. Kali ini aku tidak perlu bersembunyi. Aku cukup berdiri di balik pintu, menatap dari celah kecil. Iya, sayang. Iya, Mama juga udah setuju. Semuanya lancar. Minggu depan aku ke tempat kamu. Katanya pelan tapi penuh semangat. Nada itu, nada yang dulu hanya untukku. Aku tersenyum pahit. Di detik itu aku sadar, cinta yang dulu kujaga dengan air mata telah berubah menjadi racun. Dan aku tidak akan meminumnya lagi. Malamnya, aku menulis sesuatu di buku harian yang sudah lama tak kusentuh. Hari ini aku mendengar pengkhianatan dengan telingaku sendiri. Tapi mereka lupa. Aku masih hidup, dan aku belum menyerah. Aku akan diam, tapi diamku bukan tanda kalah. Diamku adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk datang. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit-langit kamar yang gelap. Di luar, suara hujan masih turun. Tapi kali ini, hujan tak lagi menenangkan. Ia terdengar seperti bisikan keras dari alam semesta. Seolah ikut berkata, "Bangun, Wenda. Saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya lemah." Aku memejamkan mata. Dan di balik kelopak yang basah oleh air mata, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai malam ini,
Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku adalah luka yang hidup. Dan luka itu akan membalas. Pagi itu udara terasa berat. Matahari seolah enggan menembus jendela, meninggalkan kamar dalam bayangan suram yang dingin. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin. Wajahku masih sama seperti kemarin, tapi aku tahu di balik kulit ini, ada Wenda yang baru, yang mulai kehilangan rasa takutnya. Aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Setiap kali menatap Rizky, ada perasaan asing yang menyelusup di dada. Cinta yang dulu hangat kini terasa seperti belati yang menancap perlahan. Tapi aku tidak akan melepaskannya dulu. Belum saatnya. Rizky keluar kamar dengan kemeja putih, rapi seperti biasanya. Aku menatapnya dari meja makan. "Ada perlu?" katanya tanpa menatapku. "Aku cuma pengen ngobrol sebentar," jawabku tenang. "Ngobrol tentang apa?" "Tentang kita." Ia mendengus, lalu menarik kursi dengan malas. "Kita baik-baik aja, Wenda." Aku tersenyum kecil, getir. "Kita baik-baik aja? Kamu yakin?" "Apalagi sih sekarang?" Nada suaranya meninggi. "Aku udah capek kalau tiap hari harus dengar kamu curiga ini itu." Aku menatapnya lama. Tatapanku kali ini tidak lagi lembut. "Aku cuma pengen tahu, Rizky, apa kamu masih sayang sama aku?" Ia terdiam beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. "Pertanyaan macam apa itu? Tentu aja aku sayang. Cuma apa?" Potongku cepat. "Cuma, sekarang aku ngerasa kita udah beda. Kamu terlalu banyak drama." Kalimat itu menusuk. Aku ingin tertawa mendengarnya. Drama. Padahal aku hanya mencoba memahami suami sendiri yang sudah tidak bisa kupercaya. Tapi aku menahan diri. "Kalau aku drama," kataku pelan, "berarti kamu aktor utamanya." Ia menatapku tajam. Wajahnya menegang. "Maksudmu apa?" Aku mengangkat bahu, pura-pura santai. "Nggak ada. Aku cuma ngomong apa yang aku rasain." Suasana hening beberapa saat. Lalu Bu Yati masuk dari arah dapur tanpa permisi, membawa segelas teh. "Pagi-pagi sudah ribut," katanya sambil menatapku tajam. "Wenda, kamu ini istri atau musuh rumah tangga? Anak saya tuh kerja keras buat kamu, tapi kamu malah nyerang dia terus." Aku menunduk, mencoba menahan emosi. Tapi kali ini, suaraku keluar dengan lebih tegas. "Saya nggak nyerang, Bu. Saya cuma pengen jujur. Saya tahu Rizky udah berubah." "Berubah gimana?" Bu Yati mendengus. "Kamu tuh suka mengada-ada. Kalau kamu ngerasa nggak bahagia, mungkin karena kamu sendiri yang nggak bisa bikin suami betah." Aku mengangkat kepala, menatap mata Bu Yati lurus-lurus. "Atau mungkin karena suami ibu udah punya tempat lain buat betah?" Ruangan langsung hening. Rizky menoleh kaget, sementara Bu Yati membulatkan mata. "Apa maksud kamu?" bentak Bu Yati. Aku tersenyum miris. "Saya cuma ngomong kemungkinan, Bu. Soalnya akhir-akhir ini Rizky sering lembur. Tapi bajunya wangi parfum wanita. Saya pikir mungkin dia kerja di butik parfum." Rizky berdiri tiba-tiba, menatapku dengan amarah. "Kamu udah mulai ngawur, Wenda." "Ngawur?" Aku menatapnya balik. "Atau kamu yang udah nggak bisa nutupin kebohonganmu lagi?" Tamparan keras melayang sebelum aku sempat menyadarinya. Pipi kiriku panas. Tapi anehnya aku tidak menangis. Bu Yati hanya berdiri di sana, tidak menghentikan anaknya. Bahkan aku sempat melihat senyum tipis di sudut bibirnya. "Sudah, Nak," katanya pelan. "Jangan diladeni perempuan seperti ini. Dia cuma cari perhatian." Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap mereka berdua dengan mata yang berair tapi tidak lemah. "Terima kasih,"
Bu, kataku lirih. Saya jadi tahu sekarang, siapa yang sebenarnya jahat dalam rumah ini. Aku meninggalkan mereka tanpa menoleh. Di kamar, aku menatap diriku di cermin. Pipi kiriku memerah, sedikit bengkak. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang tumbuh. Ketegasan. Mungkin inilah luka pertama yang benar-benar mengubahku. Luka yang membuatku sadar. Aku tidak lagi bisa menunggu mereka berubah. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam erat buku harian yang kemarin kutulis. Kubuka halaman baru dan mulai menulis dengan tangan gemetar. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena tamparan. Aku menangis karena aku sadar. Cinta yang kubela selama ini sudah mati. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka menginjak harga diriku. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti, mereka akan menyesal pernah melakukannya. Malam itu aku tidak makan. Aku hanya duduk diam di kamar dengan lampu temaram. Di luar, kudengar Rizky dan Bu Yati tertawa di ruang tamu, seperti tidak terjadi apa-apa. Suara mereka terdengar jauh, tapi setiap tawa terasa seperti paku yang ditancapkan ke hatiku. Aku menarik napas panjang, menatap ke arah jendela. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma hujan. Baik, bisikku pelan. Kalau ini perang yang mereka mulai, aku akan selesaikan dengan caraku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tenang. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku tahu, sebentar lagi, aku yang akan memegang kendali. Beberapa hari berlalu sejak tamparan itu, tapi perihnya masih terasa. Bukan di pipiku, tapi jauh lebih dalam, di tempat yang tak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Setiap kali aku melihat Rizky, luka itu kembali berdarah. Tapi kini aku sudah berhenti berharap akan ada permintaan maaf. Ia berjalan di rumah ini seperti raja yang merasa benar atas segalanya. Sementara aku dianggap pelayan yang bisa disalahkan kapanpun suasana hatinya buruk. Bu Yati juga semakin sering datang. Bahkan kadang menginap tanpa alasan jelas. Aku tahu ia ingin mengawasi aku, memastikan aku tidak merusak rencana besar mereka. Tapi mereka tidak tahu, justru dengan terus datang, Bu Yati sedang membuka jalan untuk kehancurannya sendiri. Pagi itu, Bu Yati duduk di ruang tamu sambil menelpon seseorang. Aku bersembunyi di balik pintu dapur, mendengarkan dengan jantung berdebar pelan. Iya, semuanya lancar. Rizky sudah siap. Tinggal nanti hari Sabtu akadnya di rumah keluarga Nadia. Aku sudah bilang ke Rizky supaya nggak bawa-bawa Wenda. Katanya sih, dia alasan kerja di luar kota. Aku menelan ludah. Sabtu. Jadi hanya tinggal 3 hari lagi. Iya, soal surat nikahnya juga udah beres. Biar nanti aku urus baju pengantinnya. Wenda MAH nggak akan tahu apa-apa. Orang bodoh begitu mana ngerti tanda-tanda. Nada suaranya tajam, penuh penghinaan. Tapi aku tidak marah. Tidak kali ini. Aku hanya tersenyum kecil dalam diam, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bu Yati, batinku berbisik. Kali ini ibu yang bermain, tapi aku yang akan menutup permainannya. Sore itu, aku sengaja membuat teh manis dan membawanya ke ruang tamu. Bu Yati masih duduk di sana sambil menulis sesuatu di kertas kecil. Ini teh, Bu, kataku sopan. Ia menatapku sekilas, lalu mengangguk dingin. Taruh aja di meja. Aku menaruh teh itu, tapi pandanganku sempat menangkap tulisan di kertasnya. Daftar tamu pernikahan Rizky dan Nadia. Aku pura-pura tak melihat, lalu kembali ke dapur dengan langkah tenang. Tapi di dalam dadaku, detak jantungku berpacu seperti genderang perang. Semua semakin jelas. Jadi memang benar. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka menikah diam-diam, dan ibunya sendiri yang menjadi dalang. Malamnya, ketika rumah sudah sepi, aku menyelinap ke ruang tamu. Di atas meja masih ada kertas yang tadi kulihat.
Aku membacanya pelan-pelan. Ada nama-nama yang kukenal, rekan kerja Rizky, beberapa tetangga dari pihak Bu Yati, bahkan seseorang bernama Pak RT tercatat di sana. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Mereka semua akan menjadi saksi kebohongan besar ini. Tapi mungkin, aku juga akan hadir di sana, bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai yang akan merobohkan pesta mereka. Keesokan harinya, Bu Yati pergi keluar untuk menyiapkan urusan penting. Aku tahu ia akan menemui keluarga Nadia. Maka aku mengikutinya diam-diam, dari kejauhan. Mobilnya berhenti di sebuah rumah besar di ujung kota. Dari balik pagar, aku bisa melihat Bu Yati turun dengan langkah anggun, lalu disambut oleh seorang wanita muda yang tak asing, Nadia. Mereka berpelukan seperti dua orang yang sudah lama akrab. Lalu mereka masuk ke dalam rumah sambil tertawa. Aku berdiri di luar pagar, memandangi rumah itu dengan mata panas. Rasanya seperti menatap kehidupan yang seharusnya menjadi milikku, kini diambil paksa oleh orang lain. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Aku menatap langit yang mendung, lalu berbisik pada diri sendiri. Baik, kalau mereka bisa tertawa di atas air mataku, aku akan pastikan tawa itu berubah menjadi jeritan. Saat Bu Yati pulang sore harinya, aku sudah kembali ke rumah lebih dulu. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya dengan senyum tenang. "Capek, Bu?" tanyaku sopan. Ia menatapku dengan curiga. "Kamu tahu aku dari mana aja?" Aku menggeleng, tersenyum kecil. "Enggak tahu, tapi kelihatannya senang banget hari ini. Pasti ada kabar bahagia, ya?" Bu Yati menyipitkan mata, lalu tertawa pendek. "Kamu ini lucu. Masih sempat basa-basi padahal suamimu sendiri udah nggak peduli sama kamu." Aku hanya menjawab pelan. "Mungkin karena saya masih punya sopan santun, Bu. Sesuatu yang orang lain lupa pelajari." Tatapan kami bertemu, tajam, lama, penuh makna tersembunyi. Aku tahu, mulai detik itu, Bu Yati mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari Wenda hari itu. Tapi tentu saja ia tidak tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Malamnya aku menulis lagi di buku harian. Hari ini aku melihat wajah perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku, dan perempuan lain yang membantu melakukannya. Tapi mereka tidak tahu, aku juga sudah mulai menulis akhir cerita mereka. Mereka pikir aku akan diam. Padahal aku sedang menunggu waktu yang tepat. Aku akan balas, bukan dengan air mata, tapi dengan kehinaan yang akan mereka ingat seumur hidup. Aku menutup buku itu perlahan dan menatap ke jendela. Di luar, hujan turun lagi, tapi kali ini aku tidak merasa sedih. Ada rasa dingin yang aneh, tenang, tapi juga berbahaya. Aku tersenyum kecil. "Baik, Bu Yati," bisikku. "Ibu sudah mulai permainan ini, dan aku akan pastikan aku yang mengakhirinya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tertidur dengan senyum di bibir. Bukan karena bahagia, tapi karena aku akhirnya punya rencana. 3 hari sebelum hari pernikahan itu, hidupku berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat begitu. Aku masih menyiapkan sarapan untuk Rizky, masih membersihkan rumah, masih memanggilnya dengan nada lembut. Tapi di balik semua itu, pikiranku bekerja seperti mesin. Setiap gerak, setiap ucapan, setiap tatapan, semua punya tujuan. Aku sedang bersiap, tapi mereka belum tahu untuk apa. Pagi itu, aku menemukan sebuah amplop coklat di depan pintu rumah. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisanku sendiri di atasnya. Untuk Wenda. Aku sempat ragu membukanya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan satu surat pendek, ditulis dengan huruf tegak rapi. "Wenda, kamu tidak salah.
Suamimu memang sudah menikah secara diam-diam dengan wanita bernama Nadia. Ini bukti-buktinya. Aku tidak bisa menyebutkan namaku, tapi aku tahu kamu berhak tahu semuanya. Dari seseorang yang juga pernah disakiti oleh mereka. Tanganku bergetar saat membaca isi surat itu. Aku menatap foto-foto di dalam amplop. Foto Rizky mengenakan kemeja putih, berdiri di samping Nadia yang memakai kebaya hijau muda. Keduanya tersenyum di depan meja akad. Di belakang mereka, Bu Yati tampak berdiri dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menatap foto itu lama. Dunia seperti berputar. Jadi sudah terjadi. Mereka benar-benar sudah menikah. Tanpa aku tahu, tanpa rasa bersalah. Aku merasakan napas tercekat di tenggorokan. Lututku lemas. Tapi aku tidak jatuh. Tidak kali ini. Aku duduk perlahan di lantai, menatap foto-foto itu satu persatu. Ada gambar cincin di jari Rizky, cincin yang mungkin dulu dijanjikannya untukku, kini melingkar di tangan orang lain. Sakit. Tidak. Rasanya sudah melampaui kata sakit. Yang tersisa hanya sunyi yang dingin. Aku membaca ulang surat itu. Siapa pengirimnya? Mungkinkah seseorang dari pihak Nadia yang merasa tidak setuju dengan pernikahan mereka? Atau mungkin orang dalam keluarga yang diam-diam kasihan padaku? Entahlah. Tapi bagiku, identitasnya tidak penting. Yang penting, aku sekarang punya bukti. Malam itu aku duduk sendirian di dapur, menatap foto-foto itu di atas meja. Cahaya lampu yang redup membuat wajah Rizky di foto tampak seperti bayangan yang gelap dan asing. Aku tidak menangis. Air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya rasa dingin di dada dan suara kecil di kepalaku yang berbisik. Sekarang giliranmu, Wenda. Keesokan harinya, aku menaruh amplop itu di laci lemari dan mulai memikirkan langkah berikutnya. Aku tahu aku tidak bisa langsung menyerang. Aku butuh waktu, butuh ketenangan, butuh momen yang tepat. Dan yang lebih penting, aku butuh cara untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa malu. Siang itu, Bu Yati datang lagi ke rumah. Ia tampak bahagia. Wajahnya cerah. Senyum lebar tak pernah lepas dari bibirnya. Wenda, katanya manis. Nanti sore ibu nggak bisa kesini. Ada acara penting. Aku pura-pura tersenyum. Acara apa, Bu? Ah, nggak penting buat kamu tahu. Pokoknya sesuatu yang membahagiakan. Aku menatapnya diam-diam. Dalam hati aku tahu apa yang ia maksud. Persiapan pesta pernikahan anaknya. Kalau begitu, semoga acaranya lancar. Bu, jawabku lembut. Ia sempat berhenti sejenak. Mungkin terkejut karena aku tidak menunjukkan amarah. Gumamnya pendek. Akhirnya kamu tahu diri juga. Aku hanya tersenyum kecil. Kalimat itu tidak lagi melukaiku. Justru membuatku yakin bahwa Bu Yati tidak akan pernah siap menghadapi versi diriku yang sekarang. Malam harinya, Rizky pulang larut. Ia terlihat letih tapi bahagia. Aku menatapnya dari sofa, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan senang." Ia tersenyum samar. "Ya, kerjaan di kantor lagi lancar." Aku mengangguk. "Baguslah." Ia tidak sadar bahwa aku tahu kebenarannya. Ia tidak tahu bahwa aku sudah melihat foto pernikahannya. Ia tidak tahu bahwa aku sudah tidak mencintainya lagi, tapi sedang menyiapkan cara untuk menghancurkan kebohongannya. Setelah ia tidur, aku membuka kembali surat itu. Aku memperhatikan detail setiap foto, mencari sesuatu yang bisa berguna. Dan di salah satu foto, aku menemukan hal yang menarik, papan nama tempat pernikahan mereka. Aku bisa membaca jelas tulisannya, Aula Cempaka Indah. Nama yang tidak akan pernah kulupakan. Aku tersenyum tipis. Mungkin Tuhan memang punya cara aneh untuk menunjukkan jalan.
Karena saat itu aku tahu, semua ini belum berakhir. Mereka pikir aku akan diam selamanya. Tapi aku justru sedang memegang senjata paling kuat, kebenaran. Aku menulis satu kalimat lagi di buku harianku malam itu. Hari ini aku tidak lagi takut. Aku punya bukti, aku punya amarah, dan aku punya rencana. Mereka pikir aku lemah, tapi mereka lupa. Luka yang terlalu lama dibiarkan bisa berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Dan ketika lilin di meja padam, aku tahu, malam itu bukan sekadar awal dari balas dendamku. Itu adalah malam di mana Wenda yang lama benar-benar mati. Aku sadar betul bahwa perang terbaik bukan yang penuh kebisingan, melainkan perang yang dilakukan dengan tenang, lalu tiba-tiba menebas. Sejak surat tanpa nama itu, aku memilih langkah yang lebih halus. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebohongan mereka bisa bertahan sebelum retak itu melebar sendiri. Hari itu aku sengaja menata meja makan lebih rapi dari biasanya. Piring-piring porselen, serbet dilipat rapi, dan vas kecil berisi bunga kering yang kukumpulkan beberapa hari lalu. Ketika Rizky pulang, ia sempat menoleh, lalu mengangguk tanpa banyak komentar. Bu Yati datang tidak lama setelahnya. Ia tampak girang, mendekat sambil memamerkan undangan yang sudah dicetak. Lihat, Wenda, ini undangannya. Cantik, kan? Semua sudah diurus, katanya bangga sambil menepuk meja. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Di balik senyum itu ada sesuatu yang lebih dingin dari es. Ketenangan yang dipoles rapi. Bagus, jawabku. Semoga lancar. Malam itu kami makan bersama. Tamu belum ada, hanya kami bertiga. Suasana seharusnya hangat, tapi udara di ruang makan seperti tertutup. Aku mengambil sendok pelan, menyesap sup hangat, lalu tiba-tiba kuletakkan sendok itu dan menatap ke arah Bu Yati. Ibu, kemarin saya menemukan amplop di depan pintu, kataku biasa saja, seolah sedang membahas cuaca. Isinya foto-foto. Wajah Bu Yati berubah sedikit. Ia menyenggam gelasnya. Amplop siapa? Tanyanya hati-hati, mencoba terdengar santai. Aku nggak tahu, tapi foto-fotonya jelas. Ada Rizky dengan seorang perempuan bernama Nadia. Suara kami seperti gema di ruangan kosong. Rizky meneguk minumnya lebih keras dari yang perlu. Tubuhnya kaku. Apa maksud kamu? Ia bertanya, suaranya tipis. Aku mencondongkan badan, menatapnya lurus. Maksudku, mungkin ibu lupa menyampaikan hal-hal kecil pada saya. Seperti, oh, entahlah, akad nikah yang katanya akan diurus keluarga Nadia. Aku menyebutnya biasa, tetapi tiap kata sudah disusun seperti batu yang akan kugelar satu persatu. Mata Bu Yati menyipit. Wenda, ia mengambil napas, mencoba menahan nada yang terlontar. Kamu ini mulai berlebihan. Anak saya cuma sibuk. Kami semua sibuk, jawabku. Tapi biasanya kalau seseorang benar-benar sibuk, ia masih menyempatkan diri menjawab panggilan istrinya. Anak ibu sering lupa menjawab. Aku menatap langsung pada ponsel yang tergeletak di meja. Ponsel yang selama ini menjadi saksi bisu kebohongan. Rizky berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Kamu nih, jangan sok curiga. Suaranya meningkat, bukan karena marah, tapi karena takut. Aku tarik napas panjang, lalu dengan tenang kuangkat sebuah foto yang kukeluarkan dari laci samping meja, satu dari serangkaian foto yang ada di amplop. Kulakukan seperti orang yang hanya ingin menunjukkan sebuah kenangan. Foto itu bukan gambar akad. Ini foto Nadia sedang duduk bersama dua orang yang kuanggap halus. Salah satunya adalah Pak RT yang namanya tercantum di daftar tamu. Kamu ingat ini, kan? Tanyaku lembut, meletakkan foto itu di atas taplak. Pak RT terlihat akrab sekali. Jangan sampai tetangga jadi saksi kalau ada yang tidak beres. Suasana seperti meledak pelan. Bu Yati menatap foto itu,
kemudian menatapku seperti ingin menelan aku bulat-bulat. "Oh, itu hal kecil saja," gumamnya. "Orang-orang pasti cuma datang memenuhi undangan." "Aku hanya ingin menegaskan satu hal," lanjutku. "Jika nanti ada tamu yang kebetulan menyebut sesuatu di depan umum, apakah ibu siap menjelaskan kenapa Rizky menikah lagi tanpa saya tahu?" Kulihat setitik keringat di pelipis Rizky. Ia berkata sesuatu yang membuat darahku berdesir. "Kita bisa bilang kerjaan, kan? Orang-orang gak perlu tahu detailnya." Aku sengaja menatapnya tanpa berkedip. "Atau kita bisa bilang yang sebenarnya. Tapi tentu saja, kebenaran selalu lebih memalukan kalau sampai mencuat." Rizky membentak. Bu Yati membalas dengan nada tak kalah keras. Kata-kata kasar. Aku menikmati setiap detik, bukan karena aku jahat, tetapi karena aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Ketidaknyamanan, kepanikan, retakan yang menganga tiba-tiba. Setelah adu kata itu, Bu Yati segera pamit. Padahal biasanya ia suka berlama-lama. Ia pergi dengan langkah tergesa, seperti orang yang membawa rahasia besar dan ketakutan. Rizky mengurung diri di kamar. Hanya aku yang tertinggal di ruang makan dengan foto di depanku. Napasku tenang. Malamnya, tetangga datang untuk membicarakan undangan yang mereka terima. Aku sengaja membiarkan isu itu sedikit menyebar. Sebuah bisik di pasar, sebuah komentar ringan di warung kopi, semuanya kubiarkan mengalir. Kabar pendek itu cukup untuk membuat beberapa orang bertanya soal kerja luar kota dan acara keluarga. Ada yang mencibir, ada yang bertanya-tanya. Itu menambah lapisan kecanggungan pada keluarga kami. Keesokan harinya, ketika aku berjalan di pasar, seorang tetangga menyenggolku dan bertanya, "Wenda, tadi aku dengar, ada yang bilang Rizky mau nikah lagi? Bener nggak sih?" Aku hanya tersenyum polos. "Entahlah," jawabku. "Kalau iya, semoga yang baru berbahagia." Dalam balasan singkatku ada racun halus, doa yang melakukan tugasnya sendiri, menancap. Retakan itu mulai melebar. Aku melihatnya pada cara Bu Yati menatapku sekarang. Bukan lagi sinis polos, tapi ada ketegangan, asa yang tersembunyi, takut akan terungkap. Pada Rizky, aku melihat kecemasan yang dulu tak pernah kulihat. Bibir yang sering kering, langkah yang tak tentu, dan ponsel yang selalu berada di saku seolah menunggu perintah. Malam-malamku kini terisi oleh rencana kecil. Membuka ruang sosial, membiarkan kabar simpang siur menyusup ke telinga orang-orang yang penting, yang akan datang sebagai tamu. Bukan dengan cara kasar, tetapi dengan permainan psikologis yang rapi. Mereka yang merencanakan kebohongan besar biasanya mengira semua orang bisa dibeli dengan sikap acuh. Mereka lupa, reputasi adalah sesuatu yang rapuh. Di meja makan itu, di bawah cahaya lampu yang hangat, aku merasakan permainan itu bekerja. Suara-suara kecil mulai muncul, bisik tetangga, tatapan aneh dari ibu-ibu pasar, dan email undangan yang tiba-tiba memicu komentar. Semua itu menambah beban pada keluarga kami, membuat Bu Yati gelisah dan Rizky semakin tidak nyaman. Ketika aku menutup ponsel malam itu, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Hati-hati, mereka panik. Jangan berhenti." Aku tersenyum pelan. Suara di balik pesan itu tak lagi perlu ku ketahui. Yang penting, rencana kecilku berjalan. Di balik semua kebohongan mereka, aku menyusun lembar demi lembar kebenaran. Retakan di meja makan malam itu hanyalah permulaan. Dan aku tahu, ketika retakan berubah menjadi jurang, tidak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Cinta, konon katanya adalah kekuatan paling suci di dunia. Tapi malam itu, aku baru benar-benar mengerti. Cinta juga bisa menjadi duri paling tajam yang menusuk tanpa darah, tanpa luka yang terlihat, tapi membunuh perlahan dari dalam. Sejak retakan pertama di meja makan itu, suasana rumah ini tak pernah lagi sama. Rizky menjadi semakin gelisah, mudah marah, dan sering menghindar dariku.
Sementara Bu Yati, entah karena ketakutan atau amarah, jarang muncul. Rumah ini terasa aneh. Sunyi, tapi penuh ketegangan yang menggantung di udara. Setiap langkahku di dalam rumah seolah diawasi oleh bayangan kebohongan. Aku bisa mencium aroma ketakutan dari cara Rizky memalingkan wajah setiap kali aku bicara. Ia tahu aku tahu, tapi ia tidak berani mengaku. Kadang, aku ingin langsung berteriak dan mengakhiri semuanya, tapi sesuatu di dalam diriku berkata, belum sekarang. Malam itu aku memutuskan untuk membuka percakapan. Aku masuk ke kamar, menemukan Rizky sedang duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya. Layar ponsel memantulkan cahaya redup di wajahnya. Aku tahu, itu bukan pesan kerja. Masih lembur. Ya? Tanyaku pelan. Ia kaget sedikit, lalu menatapku. Iya, ada urusan kantor. Aku menatapnya lama, tanpa ekspresi. Kantor yang pakai emoji hati di akhir pesannya. Ya. Ia terdiam. Ponselnya segera ia letakkan di meja. Wajahnya memanas. Jangan ikut campur, Wenda. Aku tertawa pelan. Tawa yang lebih mirip letupan getir. Ikut campur? Aku istri kamu, Rizky. Tapi lucunya, aku baru tahu sekarang kalau aku bahkan bukan bagian dari hidupmu lagi. Ia menghela napas kasar. Kenapa sih kamu terus ngebahas ini? Nggak capek? Aku cuma butuh waktu. Hubungan kita cuma lagi dingin. Itu aja. Aku berdiri, melangkah pelan mendekatinya. Dingin? Kamu pikir aku nggak tahu kamu sudah menikah diam-diam? Aku tahu semuanya. Rizky, aku tahu nama perempuan itu. Aku tahu hari pernikahannya. Aku tahu ibumu yang jadi saksinya. Rizky membeku. Wajahnya pucat. Apa kamu gila? Katanya akhirnya. Dari mana kamu tahu semua itu? Aku menatapnya dalam. Dari orang yang lebih punya hati daripada kamu. Ia bangkit berdiri, tapi langkahnya goyah. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Wenda, tolong jangan buat masalah. Aku bisa jelasin semuanya. Aku tertawa lagi, tapi kali ini ada air mata di sudut mataku. Jelasin apa? Bahwa kamu cuma lupa bilang udah menikah lagi? Atau bahwa kamu cuma salah tempat pas ngucap ijab kabul? Rizky terdiam. Ia menunduk, tidak sanggup menatapku. Dan di momen itu, aku sadar sesuatu. Aku tidak lagi mencintainya. Yang ada sekarang hanyalah campuran getir antara jijik dan iba. Jijik karena pengkhianatannya. Iba karena ia bahkan tidak berani berdiri untuk kebohongannya sendiri. Aku berbalik meninggalkannya. Tapi sebelum keluar kamar, aku berkata pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu melakukannya dengan restu ibumu. Dan masih punya keberanian tidur di rumah yang sama denganku tanpa rasa bersalah. Aku menutup pintu dengan tenang. Di luar kamar, aku bersandar di dinding. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang sudah terlalu lama ku pendam. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku pecah malam itu. Aku tidak lagi menjadi Wenda yang sabar. Keesokan paginya, aku memasak seperti biasa. Tapi kali ini, setiap gerakan terasa berbeda. Aku tidak sedang menyiapkan sarapan untuk suamiku. Aku sedang menyiapkan awal dari akhir. Aku menyuguhkan kopi untuk Rizky di meja. Ia tampak enggan menatapku, tapi tetap duduk. Coba rasakan, kataku pelan. Mungkin ini terakhir kalinya kamu minum kopi buatanku. Ia memandangku ragu. Kamu mau kemana? Aku tersenyum. Aku nggak kemana-mana. Justru kamu yang akan kehilangan arah. Bu Yati muncul beberapa menit kemudian, seperti biasa membawa ekspresi sinis.
Tapi kali ini aku menyambutnya dengan tatapan yang sama tajamnya. "Selamat pagi, Bu," sapaku manis. "Gimana persiapan pesta keluarga?" Katanya tinggal besok. "Ya." Ia menatapku tajam. "Kamu tahu dari mana?" Aku mengangkat bahu. "Dari orang-orang yang Ibu undang." Bu Yati menegang. "Wenda, jangan macam-macam. Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak berhak ikut campur." Aku mendekat sedikit, membisikkan dengan suara rendah tapi jelas. "Saya bukan mau ikut campur, Bu. Saya cuma mau memastikan Ibu hadir juga saat semuanya berantakan nanti." Ia terpaku. Wajahnya berubah. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua di meja makan. Langkahku tenang, tapi jantungku berdetak cepat. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi mereka. Malamnya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak asing. "Aku sudah berubah," kataku pada bayanganku. Cinta yang dulu menuntunku kini menjadi duri yang menegakkan punggungku. Aku tidak lagi mencari pengertian, tidak lagi menunggu keajaiban. Yang kutunggu sekarang hanyalah waktu yang tepat untuk membalas. Aku membuka buku harian dan menulis dengan tangan gemetar tapi pasti. Cinta adalah duri. Ia bisa membuatmu berdarah, tapi juga bisa membuatmu bertahan. Aku telah berdarah cukup lama. Sekarang saatnya mereka yang merasakan perih yang sama. Dan ketika aku menutup buku itu, aku tahu bab berikutnya bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang balasan. Bukan sekadar untuk dendam, tapi untuk menegakkan harga diri yang pernah diinjak dengan tawa. Hari pernikahan itu tinggal 2 hari lagi. Udara di rumahku semakin tebal oleh kebohongan dan ketegangan. Rizky jarang bicara, sementara Bu Yati lebih sering keluar rumah. Tapi aku tahu, mereka tidak benar-benar tenang. Aku bisa melihatnya dari cara Rizky menyalakan rokok satu demi satu, atau dari cara Bu Yati menatapku setiap kali kami berpapasan, penuh curiga, seperti takut aku tahu sesuatu yang tidak seharusnya. Dan mereka benar. Aku tahu segalanya. Hanya saja, aku memilih diam. Bukan karena aku menyerah, tapi karena diamku kini adalah bara, panas, membakar, tapi belum meledak. Malam itu, setelah mereka tidur, aku duduk di meja makan sendirian. Di hadapanku, foto-foto pernikahan rahasia itu terbentang. Aku menatap wajah Rizky dan Nadia, lalu memegang satu foto Bu Yati yang sedang tersenyum bangga di samping mereka. Senyum yang membuat darahku berdesir, bukan karena sedih, tapi karena rasa puas yang perlahan tumbuh di dada. Aku menulis sesuatu di kertas kosong. Setiap dosa akan menemukan jalannya untuk kembali kepada pelakunya. Aku tidak akan menumpahkan darah, tapi aku akan menumpahkan rasa malu yang lebih kejam dari kematian. Aku memasukkan kertas itu ke dalam amplop kecil, lalu menyelipkannya di dalam tas Bu Yati. Aku tahu dia akan menemukannya saat pergi ke tempat pernikahan besok. Aku ingin dia merasakan dinginnya ketakutan, sebelum semuanya benar-benar dimulai. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar dengan kepala tegak. Orang-orang sudah mulai berbisik tentang Rizky. Gosip yang kubiarkan berkembang sendiri kini tumbuh seperti api kecil yang menyambar kayu kering. Katanya Rizky nikah lagi. Ya? Kasihan Wenda. Aku mendengar itu dari 2 ibu-ibu di kios sayur. Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab pelan. "Ah, saya doain aja semoga mereka bahagia." Senyumku sopan, tapi setiap kata adalah racun yang lembut. Karena aku tahu, gosip tidak pernah bisa dibungkam, hanya bisa disebar lebih cepat. Siang itu aku pulang membawa sesuatu, 2 ember air got yang baunya menusuk. Aku sengaja menyimpannya di belakang rumah, di tempat yang tersembunyi. Aku berdiri lama di depan ember itu, memandangi permukaannya yang keruh. "Bukan ini yang aku mau," bisikku pada diri sendiri. Tapi kadang,
Manusia harus belajar dengan cara yang paling kotor untuk menghargai kebersihan hati orang lain. Aku tidak ingin melukai mereka. Aku tidak akan menumpahkan darah. Tapi aku ingin menumpahkan rasa malu, agar mereka tahu bagaimana rasanya ketika martabat seseorang dihancurkan. Malamnya, Rizky pulang larut. Ia tampak gelisah. Besok aku harus keluar kota, katanya pelan, menghindari pandanganku. Aku tersenyum. Luar kota, atau ke pelaminan? Ia menatapku tajam. Jangan bicara sembarangan. Aku mendekat, menatap matanya lurus-lurus. Kalau kamu ingin menikah lagi, kenapa harus sembunyi? Bukankah lebih mudah kalau kamu katakan saja? Aku tidak akan marah. Rizky, aku cuma akan memastikan dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Ia menggertakkan gigi, lalu berlalu ke kamar. Aku menatap punggungnya pergi dan tersenyum kecil. Itu adalah senyum kemenangan pertama yang kutunjukkan pada pengkhianatan. Ketika malam semakin larut, aku berjalan ke halaman belakang. Bulan menggantung di langit, pucat dan dingin, seperti hatiku malam itu. Aku menatap ember air got itu lama sekali. Tindakan yang akan kulakukan mungkin akan dianggap gila. Tapi siapa yang peduli? Orang-orang seperti Buyati dan Rizky sudah terlalu lama merasa aman dalam topeng mereka. Sudah waktunya topeng itu tercabut. Aku menatap bayanganku di permukaan air. Wajahku tampak asing, tapi mataku tenang. Tidak ada ragu, tidak ada air mata. Besok, bisikku, semua akan selesai besok. Keesokan paginya, suasana rumah tegang. Buyati sibuk bersiap. Rizky memakai jas abu-abu baru, mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Tapi aku tahu, di dalam dirinya, ia sedang dihantui rasa bersalah. Ia sempat menatapku sebelum pergi. Wenda, katanya pelan, kita bisa bicarakan ini nanti. Tolong jangan bikin masalah. Aku menatapnya lembut. Aku? Masalah? Aku tersenyum samar. Masalah itu kamu ciptakan sendiri, Rizky. Aku cuma akan menunjukkan hasilnya. Mereka pergi dengan mobil. Aku menunggu beberapa jam, memastikan waktu tepat. Lalu aku mengenakan jaket, menenteng sesuatu yang sejak tadi kusembunyikan, 2 ember itu. Perjalanan ke tempat resepsi tak jauh. Aula cempaka indah tampak megah, dihias dengan bunga putih dan lampu-lampu lembut. Musik romantis terdengar dari dalam. Semua terlihat sempurna, setidaknya bagi orang yang tidak tahu apa yang terjadi di balik senyum mereka. Aku berdiri di luar sebentar, mengatur napas. Ada gemuruh di dadaku, tapi bukan rasa takut. Ini adalah kelegaan yang lama kutunggu. Sudah cukup, bisikku. Sudah waktunya mereka tahu siapa Wenda sebenarnya. Aku melangkah masuk perlahan, menyelinap di antara tamu-tamu yang sibuk mengobrol. Dari jauh, aku melihat Rizky dan Buyati di depan pelaminan, menyambut tamu dengan senyum palsu. Senyum yang sebentar lagi akan lenyap. Aku mendekat pelan, membawa ember di tanganku. Setiap langkah terasa ringan. Dunia di sekelilingku seolah melambat. Musik berhenti di kepalaku. Hanya ada detak jantungku yang bergema. Dan ketika aku berdiri tepat di depan mereka, mata Rizky melebar. Wenda? Suaranya gemetar. Aku tersenyum tenang. Selamat, Rizky. Selamat, Buyati. Kalian akhirnya berhasil mendapatkan yang kalian mau. Mereka tidak sempat menjawab. Dalam hitungan detik, aku mengangkat ember itu dan menumpahkan isinya tepat ke arah mereka. Air got yang hitam dan berbau busuk itu menyiram jas Rizky, membasahi kebaya mewah Buyati, dan membuat tamu-tamu berteriak kaget. Ruangan yang tadi penuh tawa mendadak berubah sunyi. Aku berdiri tegak, menatap mereka yang kini mematung dalam keadaan basah dan tercoreng. Begitulah rasanya
kataku pelan tapi jelas. Ketika kehormatan seseorang kalian kotori tanpa penyesalan. Aku meletakkan ember kosong itu di lantai, lalu berbalik pergi tanpa menoleh. Di belakangku, aku mendengar suara teriakan, tangisan, dan bisik-bisik tamu yang terkejut. Tapi aku tidak peduli. Langkahku mantap. Di luar aula, angin sore berembus, membawa aroma tanah dan sedikit bau busuk yang masih menempel di bajuku. Tapi aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku tahu, ini belum benar-benar akhir. Tapi untuk hari itu, aku telah menyalakan bara yang akan membakar segalanya sampai habis. Teriakan dan kekacauan pecah seketika setelah air got itu kubuang tepat ke arah mereka. Musik berhenti, para tamu menatap dengan mata membelalak. Sebagian menutup hidung, sebagian lagi menjerit kaget. Wajah Rizky yang biasanya begitu percaya diri kini tampak panik. Sementara Bu Yati menatapku dengan ekspresi campuran antara amarah dan ketakutan. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Jas mahal Rizky meneteskan air hitam. Kebaya mewah Bu Yati yang berwarna ungu tua kini berubah menjadi noda keabu-abuan. Make up-nya luntur, menetes bersama air mata yang mulai keluar dari matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Yati menangis. Rizky berusaha menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya bergetar. Wenda, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya tenang. Oh, aku tahu persis. Rizky, ini cuma sebagian kecil dari apa yang kalian lakukan padaku. Bedanya, aku tidak melakukannya diam-diam. Beberapa tamu mencoba menenangkanku. Ada yang berbisik, sabar, Mbak, jangan di sini. Tapi aku tetap berdiri di sana, di tengah aula yang kini penuh bisik-bisik dan tatapan tajam. Aku mengangkat kepala tinggi, suaraku bergetar tapi lantang. Untuk kalian semua yang hadir di sini, mungkin ada yang tidak tahu. Ini suami saya, Rizky. Dan wanita yang dengan bangga berdiri di sampingnya adalah ibu mertua saya, Bu Yati. Mereka menyembunyikan pernikahan diam-diam yang dilakukan Rizky dengan wanita lain. Mereka mengkhianati saya di belakang, lalu berdiri di sini seolah mereka keluarga terhormat. Sekarang, lihatlah hasilnya. Keramaian berubah menjadi sunyi. Tidak ada satupun yang berani bicara. Rizky menunduk. Wajahnya merah padam. Bu Yati gemetar. Suaranya tercekat. Wenda, cukup. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, katanya dengan suara parau. Aku menatapnya. Tersenyum getir. Tidak, Bu. Justru saya sedang mengambil kembali kehormatan saya yang ibu hancurkan. Nadia, perempuan yang menjadi istri kedua Rizky, muncul dari balik pelaminan. Wajahnya pucat, mata besarnya berair. Ia menatapku dengan ketakutan. Mungkin tidak menyangka bahwa pesta indahnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Aku menatapnya sebentar, tanpa benci, tanpa amarah. Aku tidak membencimu, Nadia, kataku lirih. Kamu hanya mengambil apa yang tidak dijaga oleh suamiku sendiri. Tapi satu hal harus kamu tahu. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rizky mencoba mendekat, mungkin ingin memohon. Tapi aku mundur selangkah, menatapnya tajam. Jangan sentuh aku, Rizky. Cukup sudah. Kamu sudah memegang tangan wanita lain. Jangan kotori aku lagi. Beberapa tamu mulai meninggalkan aula. Ada yang berbisik simpati padaku. Ada yang menatap Bu Yati dengan jijik, dan beberapa hanya diam, tapi tatapan mereka cukup untuk menusuk harga diri keluarga itu. Aku berdiri di sana, menatap kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kepalaku, suara-suara bergema. Kamu lemah, Wenda. Kamu cuma beban. Kamu gak pantas buat anak saya. Semua kata-kata mereka yang dulu menyakitkan kini terasa ringan, bahkan lucu.
Karena hari itu, mereka yang berkata kuat justru yang terlihat paling hancur. Rizky memegangi kepalanya. Wajahnya memucat. Wenda, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku cuma. Berhenti, potongku tajam. Maafmu tidak bisa menghapus penghinaan yang kalian lakukan. Aku tidak butuh kata-kata. Aku sudah memaafkanmu cukup lama, tapi sekarang aku tidak ingin melupakan. Aku berbalik, melangkah menuju pintu keluar. Tapi sebelum keluar, aku berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Terima kasih, Rizky. Terima kasih, Bu Yati. Karena kalian, aku tahu arti sebenarnya dari kesabaran, dari pengkhianatan, dan dari kekuatan seorang perempuan. Dan dengan langkah mantap, aku meninggalkan aula itu. Di belakangku, suara tangisan bercampur bisikan tamu yang tak henti bergema. Tapi aku tidak menoleh. Di luar, hujan mulai turun. Tetes-tetes air membasuh rambut dan wajahku, menghapus semua sisa air mata yang tersisa. Aku berjalan di bawah hujan tanpa payung. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bau air got yang masih menempel di bajuku terasa seperti simbol kemenangan. Bau dari luka yang telah kubersihkan dengan keberanian. Sampai di rumah, aku menyalakan lilin di meja makan. Di hadapanku, buku harian itu terbuka. Aku menulis dengan tangan masih bergetar. Hari ini, aku mengembalikan semuanya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kebenaran yang mereka takutkan. Air got memang kotor, tapi kebohongan jauh lebih busuk. Kini mereka tahu rasanya. Aku menutup buku itu pelan, menatap cahaya lilin yang bergetar lembut. Di balik rasa lega, ada sedikit getir di dadaku. Bukan penyesalan, tapi kesadaran bahwa pertempuran ini telah mengubahku selamanya. Aku bukan lagi Wenda yang sama. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap langit gelap yang diselimuti hujan. Entah kenapa, aku justru tersenyum. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku akhirnya tidak takut lagi. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di aula pernikahan itu. Berita tentang insiden penyiraman mempelai dengan air got menyebar cepat di lingkungan. Di media sosial lokal, di grup keluarga, bahkan di warung kopi, semua membicarakan hal yang sama. Nama Rizky dan Bu Yati menjadi bahan ejekan, bukan lagi simbol keluarga terhormat seperti dulu. Sementara aku hanya diam di rumah, menatap dunia yang akhirnya menunjukkan keseimbangannya sendiri. Aku tidak keluar selama 2 hari pertama. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin memberi waktu kepada mereka untuk merasakan akibat dari perbuatannya. Di rumah ini, kini hanya ada aku. Suara mereka sudah lama pergi, berganti dengan keheningan yang menenangkan. Sore itu, hujan turun deras, seperti hari ketika semuanya dimulai. Aku duduk di dekat jendela, menikmati suara air yang memukul genting. Lalu suara ketukan pelan terdengar di pintu. Aku ragu sejenak, tapi kemudian membukanya. Dan di sana berdiri 2 orang, Rizky dan Bu Yati. Wajah mereka tidak lagi seperti dulu. Bu Yati tampak lebih tua bertahun-tahun dalam hitungan hari. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, dan wajahnya pucat. Rizky tampak kurus, janggut tumbuh liar, dan ekspresinya penuh penyesalan. Wenda, suara Rizky serak. Kami datang bukan buat cari masalah. Kami cuma mau minta maaf. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa ekspresi. Bu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat dia menunduk di depanku. Wenda, katanya dengan suara bergetar. Ibu salah. Ibu terlalu ikut campur dalam hidup kalian. Ibu pikir ibu tahu yang terbaik, tapi ternyata ibu hanya menghancurkan. Tolong, maafkan ibu. Kata-katanya seperti hujan deras yang jatuh ke tanah kering,
menghasilkan suara tapi tidak menyentuh hati. Aku memandangi mereka lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kenapa sekarang?" tanyaku pelan. "Kenapa baru minta maaf setelah semuanya hancur?" Rizky menatapku dengan mata merah. Aku tahu gak ada alasan yang bisa diterima. Aku bodoh. Wen. Aku pikir aku bisa bahagia dengan Nadia, tapi setelah kejadian itu, semuanya berantakan. Keluarganya malu, pernikahan kami dibatalkan, pekerjaanku dipecat karena viral. Aku kehilangan semuanya. Ia menunduk, menangis. Bu Yati juga mulai terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku berdiri diam, hanya menatap mereka. Air mata mereka jatuh ke lantai yang dingin, bercampur dengan sisa air hujan yang terbawa angin dari luar. Mungkin dulu aku akan ikut menangis, tapi sekarang tidak. Aku sudah menangis cukup lama. "Rizky," kataku akhirnya. Suaraku tenang tapi tajam. "Kamu tahu kenapa aku gak marah waktu pertama tahu kamu selingkuh? Karena aku berharap kamu sadar sendiri. Tapi kamu malah menikam aku 2 kali, dengan kebohongan dan dengan diam. Kamu pikir aku gak tahu karena aku bodoh. Padahal aku cuma menunggu kamu jadi manusia." Rizky menunduk makin dalam. "Aku salah." "Ya, kamu salah," jawabku cepat. "Tapi bukan cuma kamu. Ibumu juga salah karena membiarkan kebohongan tumbuh. Kalian berdua menganggap aku lemah, padahal kalian yang gak tahu cara mencintai dengan benar." Bu Yati mengusap air matanya. Suaranya pelan. "Wenda, ibu gak bisa tidur sejak hari itu. Setiap orang menatap kami seperti sampah. Ibu malu, tapi bukan karena orang lain. Karena akhirnya sadar, kamu gak pantas diperlakukan begitu. Ibu cuma pengen bilang, ibu menyesal." Aku terdiam. Untuk sesaat, ada rasa perih yang menelusup di dada. Bukan karena masih marah, tapi karena aku melihat sepasang manusia yang akhirnya belajar dengan cara paling keras. Aku melangkah sedikit ke depan. Penyesalan itu datang terlambat, Bu. Tapi setidaknya, akhirnya datang juga. Aku menatap keduanya. Aku nggak bisa menghapus apa yang udah terjadi. Tapi aku memaafkan kalian, bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku butuh damai untuk diriku sendiri. Rizky menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu masih mau sama aku?" Aku tersenyum tipis. "Rizky, aku bukan perempuan yang sama. Aku pernah jadi istri yang sabar, tapi sekarang aku hanya ingin jadi perempuan yang bebas. Aku sudah selesai mencintai orang yang menghancurkan aku." Ia menunduk. Air matanya jatuh. Bu Yati terisak keras, menggenggam tanganku sebentar sebelum aku melepaskannya pelan. "Pergilah," kataku lembut. "Mulailah hidup kalian tanpa aku. Aku sudah cukup terluka di rumah ini. Sekarang, giliranku yang belajar hidup lagi." Mereka keluar perlahan. Di ambang pintu, Rizky menoleh sekali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hilang tertelan hujan. Aku menutup pintu dengan tenang. Begitu pintu tertutup, aku bersandar, menarik napas panjang. Air mata yang kutahan akhirnya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua yang kutahan selama ini akhirnya selesai. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku tampak tenang, meski mata sembab. Tapi kali ini, aku tahu air mata ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda bahwa aku akhirnya sembuh. Malam itu aku menulis di buku harianku lagi. Mereka datang dengan tangisan. Aku menyambut dengan ketenangan. Aku tidak ingin balas dendam lagi, karena mereka sudah dihukum oleh kesalahan mereka sendiri. Tuhan tidak butuh bantuanku untuk menyeimbangkan dunia. Aku hanya perlu berdamai dengan hatiku. Aku menutup buku itu perlahan dan tersenyum kecil. Hujan di luar masih turun,
Tapi kali ini suaranya menenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ringan. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi dendam. Hanya aku, dengan diriku sendiri yang utuh. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari di mana semuanya berakhir. Hari ketika aku menutup pintu bagi masa lalu, dan membuka jendela untuk hidupku yang baru. Rumah yang dulu penuh tangis dan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang tenang. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi langkah kaki yang selalu membuatku waspada. Hanya ada aku, suara detak jam, dan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Setiap pagi aku menyalakan lilin kecil di meja makan, bukan untuk mengenang, tapi untuk berterima kasih pada diriku sendiri. Perempuan yang dulu hampir hancur tapi memilih berdiri, bukan bersembunyi. Aku mulai bekerja di toko bunga kecil di pinggir kota. Aroma bunga-bunga segar yang kutata setiap hari seperti menyembuhkan luka yang pernah kutanggung. Setiap tangkai mawar, setiap daun yang kutata, seolah mengingatkanku bahwa bahkan sesuatu yang penuh duri pun bisa tetap indah bila diperlakukan dengan hati-hati. Dan aku tersenyum setiap kali mengingat bagaimana aku dulu membiarkan cinta menjadikanku buta. Padahal, yang kubutuhkan bukan seseorang untuk mencintaiku, tapi diriku sendiri untuk kucintai. Beberapa kali Rizky mencoba menghubungi, tapi aku tidak pernah menjawab. Aku sudah memaafkan, tapi tidak berarti aku harus membuka kembali pintu yang sudah tertutup. Aku mendengar dari orang-orang bahwa ia kini hidup sederhana, bekerja serabutan, dan jarang keluar rumah. Bu Yati dikabarkan sakit-sakitan, jarang bicara, dan sering termenung. Aku tidak bahagia mendengarnya, tapi aku juga tidak sedih. Mereka akhirnya memetik hasil dari apa yang mereka tanam, dan aku tidak perlu ikut menanam kebencian lagi. Suatu sore, aku berjalan di taman sendirian. Langit berwarna jingga, dan angin membawa aroma bunga kenanga dari kejauhan. Di bangku taman itu, aku duduk dengan tenang, menatap langit sambil menggenggam buku harianku yang sudah lusuh. Kubuka halaman terakhir, dan kutulis pelan. Dulu aku adalah perempuan yang takut ditinggalkan. Sekarang aku adalah perempuan yang berani meninggalkan. Dulu aku menangis karena kehilangan seseorang. Sekarang aku tersenyum karena menemukan diriku sendiri. Luka tidak selamanya buruk. Kadang ia adalah pintu untuk mengenal kekuatan yang kita tak tahu kita punya. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa cukup. Beberapa anak kecil berlari di dekatku, tertawa riang. Aku memperhatikan mereka sebentar, lalu menyadari, hidup tidak selalu tentang keadilan atau balas dendam. Kadang, hidup hanya tentang bagaimana kita memilih untuk tetap berjalan, meski semua yang kita cintai pernah menghancurkan kita. Aku menyentuh dadaku pelan. Ada bekas luka di sana, tak terlihat, tapi nyata. Namun kini, luka itu tidak lagi menyakitkan. Ia telah berubah menjadi tanda bahwa aku pernah berjuang, pernah mencintai, dan pernah kalah, tapi tidak menyerah. Malamnya, aku pulang ke rumah. Di meja, masih ada foto pernikahan lamaku dengan Rizky yang sudah lama ku simpan di laci. Aku mengeluarkannya, menatap sebentar, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Rizky. Karena kamu, aku belajar mencintai diriku sendiri." Lalu aku merobek foto itu perlahan, bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya siap melepaskan. Aku membuang sobekan foto itu ke tong sampah, lalu menatap pantulan wajahku di jendela. Wajah yang dulu kusam kini tampak hidup. Mata yang dulu penuh air kini jernih. Senyum yang dulu pahit kini terasa ringan. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, dan duduk di kursi dekat jendela. Di luar, bulan menggantung tenang. Aku menatapnya dan berbicara pada diriku sendiri, pelan namun mantap. Wenda yang dulu sudah mati. Yang ada sekarang adalah aku yang baru, perempuan yang tidak takut kehilangan siapapun,
karena ia tahu dirinya sendiri adalah rumah yang paling aman. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa kesejukan yang menenangkan. Aku menutup mata, mendengarkan suara daun bergesekan, suara malam yang lembut, suara dunia yang kembali ramah setelah lama terasa kejam. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar, balas dendam bukan akhir dari kisahku. Yang menjadi akhir adalah penerimaan. Dan dari penerimaan itu tumbuh kekuatan baru yang tidak bisa diambil siapapun dariku. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku sebelum memadamkan lampu malam itu. Aku pernah dipermalukan, tapi aku bangkit dengan kepala tegak. Aku pernah disakiti, tapi aku sembuh tanpa membalas dengan kebencian. Aku bukan korban, aku penyintas. Dan mulai hari ini, aku akan hidup dengan damai. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menghargai bahwa aku pernah kuat di saat aku bisa saja hancur. Lilin kecil di meja redup perlahan. Aku menatap nyala terakhirnya yang padam dengan tenang, lalu tersenyum. Aku telah menutup bab yang panjang. Dan esok pagi, aku akan menulis kisah baru, bukan lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang perempuan yang berhasil menemukan dirinya sendiri.